Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anakku. Ini materi yang kedua, kita membahas mengenai produk pastry bakery untuk diet rendah gula. Jadi yang pertama itu diet rendah kalori. Ini ada hubungannya dan tentu saja kalian harus menguasai dulu yang materi diet rendah kalori. Sedangkan diet rendah gula ini adalah kelanjutan dari diet rendah gula. Rendah kalori maksudnya. Oke, selanjutnya. Ya, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama mengidentifikasi apa itu diet rendah gula. Kemudian mengidentifikasi bahan makanan untuk diet rendah gula, menganalisa produk pastry bakery untuk diet rendah gula, menyiapkan produk pastry bakery untuk diet rendah gula, dan membuat produk pastry bakery untuk diet rendah gula. Jadi sama seperti yang kemarin, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang dipelajari ini tentu saja yang pertama pengertiannya, kemudian bahan makanan apa saja yang termasuk dia itu kadar gulanya rendah, kemudian menganalisis produk pastry bakery untuk diet rendah gula dan menyusun menu diet rendah gula, dan akhirnya kalian diharapkan bisa membuat produk pastry bakery untuk diet rendah gula. Itu ya yang akan kalian pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke materi utamanya, yaitu pengertian diet rendah gula, yaitu diet yang dilakukan untuk membatasi, jadi ya, membatasi asupan gula harian hingga seminimal mungkin. Jadi di sini adalah diet yang diperuntukkan untuk membatasi, jadi tidak menghilangkan ya, tidak menghilangkan sama sekali, tapi membatasi saja, membatasi asupan gula harian sehingga seminimal mungkin. Jadi diminimalisir agar gula yang masuk ke dalam tubuh itu tidak terlalu banyak. Nah, asupan gula yang dianjurkan itu dalam sehari itu hanya 50 gram tiap orangnya, jadi sekitar 5 sampai 9 sendok teh. Itu sama halnya dengan 1,5 sampai 3 sendok makan per hari, itu maksimalnya itu ya, jadi tidak boleh lebih dari itu. Jadi kita sehari itu hanya membutuhkan gula itu dalam ukuran tersebut 1,5 sampai 3 sendok makan per hari. Tetapi pada kenyataannya ya, kalau kalian bisa menghitung-hitung sehari itu aku konsumsi gula itu berapa ya, pasti itu lebih dari 22 sendok teh. Baik itu mungkin ya minum di teh, minum di es, mungkin makanan dimana ataupun bahan makanan yang lain tuh kita tuh ternyata mengkonsumsi itu lebih dari 22 sendok teh. Jadi bayangkan maksimal 9 sendok teh dan kita konsumsinya 22 sendok teh lebih. Jadi selama ini kita ini menimbun gula di dalam tubuh ya. Ini asupan gula diperoleh dari apa saja? Yang pertama, makanan pencuci mulut. Jadi hidangan-hidangan yang manis, roti, cake, kue, puding, kemudian apa itu camilan-camilan makanan penutup itu ya. Kemudian minuman manis, teh, kopi, mungkin apa sekarang banyak minum-minuman yang ada dijual di pinggir jalan itu ya. Itu kan produk sangat manis-manis. Kemudian makan olahan, camilan ringan, kemudian hingga gula buatan pengganti gula biasa. Jadi tidak hanya gula pasir, tapi semua produk gula yang kita konsumsi itu bisa masuk ke dalam gula yang harusnya kita batasi yang kita konsumsi. Kemudian apakah juga ada di produk alami ya, asupan gula alami, misalnya pada buah, sayuran itu juga ada kandungan gulanya. Ya, walaupun itu istilahnya masih bisa ditolerir, tapi tetap harus diawasi. Nah, asupan gula yang perlu diawasi ini adalah bagi penderita diabetes ya. Penderita diabetes itu kan umumnya dia harus membatasi asupan gula. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi semua ini kalau kita kondisi normal ya masih istilahnya tetap diawasi, tapi kan tidak seperti yang penderita diabetes. Cuman yaitu maksimal seharusnya 3 sendok makan.
Nih kebutuhan gula untuk diet laki-laki itu tidak boleh lebih dari 9 sendok teh, sedangkan wanita tidak boleh lebih dari 6 sendok teh, jadi sekitar 3 sendok 2 sendok makan. Kalau wanita itu sudah yang mengalami diet itu sudah 2 sendok makan itu maksimal. Ini syarat diet rendah gula. Yang pertama, diet yang rendah gula dan karbohidrat olahan. Jadi kandungan gula ini ya, kandungan gula ini bisa juga istilahnya di hasil dari hasil dari pencernaan dari karbohidrat. Kita mencerna karbohidrat itu nanti hasilnya juga gula ya, karena akan menghasilkan gula yang akan diserap oleh darah kita. Yang kedua, serat makanan relatif tinggi. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan yang berserat. Itu yang harus kita konsumsi ketika kita menjalani diet rendah gula. Yang pertama, selain kita meminimalisir konsumsi gula dan karbohidrat, ya, kita juga harus mengkonsumsi lebih banyak itu makanan serat, terutama serat yang larut ya. Yang ketiga, mengurangi asupan karbohidrat yang memiliki indeks glikemik tinggi. Ya, IG ini ya, maaf, ini indeks glikemik ini IG yang tinggi itu kita harus mengurangi. Apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik adalah angka yang menunjukkan rendahnya kecepatan unsur karbohidrat dalam makanan untuk diubah menjadi glukosa sebagai energi. Jadi indeks glikemik rendah ini adalah seberapakah itu angka yang menunjukkan bahwa kecepatannya karbohidrat itu diubah menjadi glukosa dalam tubuh itu rendah. Jadi intinya kita mengkonsumsi makanan itu usahakan yang dicerna itu lama, maksudnya dalam proses menjadi gula ya. Jadi itu jelas itu pada serat. Itu serat itu kan dia itu kan dicernanya lama, kemudian tidak istilahnya tidak menghasilkan glukosa yang tinggi ya. Mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik rendah dapat membantu mengendalikan gula darah. Tentu ketika angka indeks glikemik atau IG-nya itu rendah, suatu bahan makanan itu ya, maka bahan makanan tersebut membantu mengendalikan gula darah ya. Ini makanan IG rendah berarti makanan bagus untuk diet rendah gula. Karena apa? Karena tadi makanan yang rendah IG-nya itu bisa membantu mengendalikan gula darah. Nah, ini klasifikasi indeks glikemik. Ini angkanya, ini kriterianya. 55 atau kurang, jadi 55 ke bawah itu IG-nya rendah. Sedangkan 56 sampai 69 itu IG-nya sedang. 70 atau lebih itu adalah tinggi IG-nya. Makanan IG tinggi itu lebih cepat diproses tubuh, menyebabkan peningkatan kadar gula darah dengan cepat. Ya, jadi hati-hati ya ketika kalian mengkonsumsi makanan. Jadi makanya kenapa kalau waktu saya pada anak kelas 10 itu kan pasti ada materi ilmu gizi ya. Sarapan itu, pentingnya sarapan itu. Jangan sampai sarapan itu lebih dari jam 9. Kenapa? Ketika kalian jam 9 belum sarapan sampai 10, jam 11 kalian dalam kondisi lapar ya, kemudian kalian makan dengan jumlah yang banyak, nasi ya, terutama nasi putih dan kemudian lauk dan sebagainya, minum es teh dan sebagainya. Nah, itu sangat cepat meningkatkan gula darah, langsung naik gula darahnya. Nah, itu yang akan menimbun, jadi lama-lama itu yang tidak bagus. Jadi gula darahnya tinggi. Kemudian itulah yang bahaya ya. Jadi sarapan itu bagusnya maksimal jam 9. Jadi harus sarapan. Karena apa? Itu kita butuhkan aktivitas di pagi sampai siang hari. Jadi kondisi badan itu tidak sangat lapar seperti tidak, kecuali dalam keadaan puasa, itu beda sekali. Ya, itu Allah menciptakan istilahnya memerintahkan puasa itu memang sebenarnya luar biasa. Itu beda. Kalau kita puasa niatnya itu sudah beda. Tapi kalau tidak puasa tapi kamu makan jadi tunda sampai siang,
Ketika makan sekali langsung banyak, kadar gulanya langsung naik. Nah, kemudian hal ini dikarenakan karbohidratnya lebih mudah dan lebih cepat dicerna tubuh menjadi gula yang digunakan sebagai sumber energi. Nah, ini ya sepertinya tadi yang Bunda sampaikan, ketika makan nasi kemudian langsung banyak di saat yang terlambat, itu langsung cepat dicerna dan gulanya langsung melonjak tinggi. Contohnya ini nasi putih, roti putih, kentang, minuman bersoda, itu termasuk makanan yang istilahnya IG-nya tinggi, indeks glikemiknya tinggi. Jadi perlu diingat bahwa makanlah pada waktu yang tepat dengan jumlah yang tepat, jadi tidak terlalu banyak dan juga pada waktu yang tepat. Kemudian makanan IG rendah dan sedang itu dicerna oleh tubuh itu secara perlahan, sehingga kenaikan kadar gulanya itu juga bertahap, tidak langsung naik ya. Kemudian dapat membantu mengontrol nafsu makan dan memperlambat munculnya rasa lapar. Contohnya kacang, buah, sayur, biji utuh dan lainnya. Jadi ketika kalian makanan yang berserat tinggi ini, otomatis perutnya ini menjadi kenyang terus. Ya kan, kalau kita makan sayur itu, makan buah itu perutnya kenyang dalam waktu yang lama, sehingga tentu saja mengontrol nafsu makan. Jadi kalian harus istilahnya mulai pilih-pilih ya, walaupun keadaan sehat itu juga tetap harus mengontrol, jangan sampai menimbun kadar gula yang tinggi di dalam tubuh. Kenapa kemudian pernah cerita di luar negeri itu kenapa kok makanan manis itu jarang, bahkan di Australia itu ya, produk-produk yang dijual di kafe-kafe, di toko-toko makanan itu jarang yang manis. Karena apa? Di sana pemerintah menarik pajak tinggi untuk pengusaha yang menjual makanan manis. Pajaknya tinggi. Karena apa? Pemerintah itu aware ya, jadi peduli bahwa makanan manis ini sangat berbahaya untuk penduduknya ya, untuk warganya, sehingga pemerintah menarik pajak tinggi untuk pengusaha-pengusaha yang memproduksi makanan yang manis. Jadi sana harganya lebih mahal ya. Kemudian ini makanan dengan indeks glikemik rendah bisa dikombinasi dengan makanan IG di atasnya. Jadi artinya tidak selalu kalian harus memilih makanan yang IG rendah, boleh mengkombinasikan dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya nasi putih dan sayuran. Nah, sayuran ini akan membantu menurunkan indeks glikemik nasi ya. Nah, kalau bisa nasinya ini kalian sekarang sudah mulai beralih ke nasi merah atau bahkan nasi hitam ya. Kalau nasi istilahnya nasi merah ini memang agak pro ya istilahnya ya, tidak kendul-kendul seperti nasi putih, tapi itu untuk kesehatan karena vitamin B-nya tinggi, kulit arinya banyak. Apalagi yang nasi hitam itu rasanya istilahnya sepo, tidak ada rasa tapi warnanya cantik ungu hasilnya ya, boleh dicoba. Sekarang mungkin 1 kilo 30.000 mungkin ya, coba aja, coba itu perlu. Jadi kalian sebagai penggerak di bidang boga itu harus tahu nasi putih itu rasanya bedanya apa dengan nasi merah, dengan nasi hitam, itu harus tahu ya. Nah, kemudian berikutnya, dua jenis makanan yang mengandung karbohidrat sama dapat memiliki kadar indeks glikemik berbeda. Jadi walaupun sama-sama mengandung karbohidrat, tapi belum tentu indeks glikemiknya itu sama. Contoh tadi nasi putih dan nasi merah dan nasi hitam, walaupun sama-sama karbohidrat, tapi IG-nya itu berbeda. Semakin nasi itu ke merah ataupun nasi hitam, itu IG-nya semakin rendah. Kemudian makanan berlemak, ini berlemak ya, atau dimasak dengan lemak dan protein, contohnya keripik, itu dapat menurunkan laju penyerapan karbohidrat sehingga menurunkan kadar IG. Tetapi ini tidak boleh berlebihan, karena apa? Keripik yang digoreng ini lemaknya nanti yang akan berbahaya ya. Jadi semuanya itu kalau kita konsumsi itu harus dalam batas wajar, jangan berlebih, jangan terlalu banyak ya. Kemudian makanan dengan indeks glikemik rendah bisa saja kadar kalori, gula dan lemaknya sangat tinggi. Jadi
kadang IG-nya itu rendah tapi kalorinya tinggi, gulanya kemudian lemaknya tinggi. Kemudian Nah, ini adalah daftar bahan makanan yang indeks glikemiknya ada istilahnya ada tingkatannya ya. Itu bisa dilihat di dalam tabel. Ini yang pertama sebelah kiri ini adalah grains atau starch. Jadi produk dari biji-bijian dan serat ya. Ada rice bran. Jadi ini ada beras, kemudian bran cereal, spaghetti, corn. Semakin ke bawah ini IG-nya semakin tinggi. Jadi yang bagus rice bran, bran cereal, spaghetti, corn, wild rice, sweet potato, white rice, nasi putih ya, couscous, whole wheat bread, roti dengan gandum utuh ya, muesli, baked potatoes, oatmeal, kosels dan lainnya ini semakin rendah. Kemudian sayuran pun juga ada yang IG-nya rendah, ada yang agak tinggi. Ini yang paling rendah adalah asparagus, kemudian brokoli, celery itu apa? Seledri, cucumber, mentimun, lettuce, peppers, lettuce ini selada ya, peppers, paprika, spinach, bayam, tomato, chickpeas, cooked carrot. Jadi wortel kalau kalian amati, kalian misalnya merebus wortel utuh ya, coba kalian rebus wortel itu dalam keadaan utuh, rasanya itu manis. Jadi enak kalau wortel itu direbus secara utuh, membuat sup gitu ya, potongannya dengan kecil-kecil, agak besar, itu rasanya manis sekali. Kemudian fruits, yang paling rendah adalah grapefruit ya, apple, peach, orange, grape, banana dan lain. Watermelon paling tinggi ya, karena watermelon itu manis. Melon ya, watermelon itu semangka. Kemudian dairy itu produk susu, low fat yogurt itu yang paling rendah, plain yogurt, whole milk, sampai ke ice cream. Tentu saja ice cream IG-nya tinggi. Jadi kalau kamu bikin es krim sendiri, bisa kamu kontrol ya manisnya. Protein ini ada peanut, kemudian beans dried, lentils dan sebagainya, black eyed beans. Ini beberapa contoh dari bahan makanan dengan IG rendah sampai yang tinggi. Kemudian ini ada contoh lagi, ini snacknya, pizza 33. Ini tidak patokan ya, karena tergantung dari isiannya, pound cake, popcorn dan sebagainya, pretzels. Ini yang roti yang sudah jadi ya, pretzel itu paling tinggi. Kemudian serat, bagel, plain, white rice, kemudian white spaghetti, sweet potato, brown rice, pancake with bread, baked potato juga tinggi. Vegetable, sayuran, brokoli, pepper dan sebagainya. Ini di sini 10, tadi 15. Green peas, onion tinggi. Fruit, cherry, apple, orange, grape, kiwi dan sebagainya, sampai dates. Date ini kurma. IG-nya tinggi ya. Namun kalau penelitian itu katanya kurma itu bisa istilahnya mengontrol kadar gula ya. Itu mungkin date yang kurma yang alami ya, kurma yang bagus, kualitasnya yang alami. Karena kalau kita lihat kurma itu juga yang di pasar itu ada lengket-lengket gitu ya, bagian luar itu ada lengket-lengket, itu apakah itu ada penggulaan atau bagainya juga tidak tahu. Cuman Budin juga pernah mengkonsumsi kurma itu, lapisan luarnya itu sangat bagus, kering, bagus dan tidak ada istilahnya mengkilat seperti ada gulanya, itu tidak ada. Dairy ini adalah produk susu, yogurt plain tetap tadi, yogurt low fat, whole milk, soy milk dan sebagainya, sampai es krim tetap saja es krim yang paling tinggi. Ini beberapa contoh ya, contoh bahan makanan atau makanan yang memiliki indeks glikemik. Nah, ini adalah contoh makanan yang IG-nya rendah, roti gandum, multigrain, gandum hitam. Buah-buahan tadi apel, strawberry, apricot, persik, prampir, kiwi, tomat. Sayuran wortel, brokoli, kembang kol, seledri, zucchini. Sayuran bertepung, ubi jalar, jagung, yam atau uwi. Ini yam uwi ya. Kemudian squash ini adalah ini
labu butternut ya, seperti ini. Makanan gizi rendah lainnya itu legum, lentils, buncis, kacang merah ya, pasta miso apa ini, beras merah ya, basmati, donggara, bijian quinoa, ini quinoa ya, di sini nggak ada, barley atau jelai, buckwheat, couscous, semolina ini tepung yang digunakan untuk membuat spaghetti ya. Ini susu dan produk susu sapi, keju, yogurt, susu kedelai, susu almond ya. Nah sekarang yang perlu diperhatikan adalah bahan makanan yang bisa digantikan untuk menggantikan gula ya. Jadi ketika nanti kalian untuk memproduksi produk bakery, nah jadi ini yang istilahnya bahan utama yang harus diganti itu gulanya ya. Jangan menggunakan gula pasir karena gula pasir itu istilahnya cukup berbahaya untuk penderita diabetes ataupun yang mengikuti atau menjalani diet gula. Madu ya, tadi ya, madu bisa menggantikan gula. Kemudian pisang, ini seperti yang sudah disampaikan di materi rendah kalori kemarin. Kemudian kurma ya, kemudian ini gula aren atau gula kelapa, kemudian selai buatan sendiri. Ini adalah bahan-bahan yang bisa digunakan untuk menggantikan gula ya, itu ya. Nih rasanya manis, diperoleh oleh nektar ya, madu protein, karbohidrat, vitamin, mineral, asam amino dan asam organik dengan banyak manfaat. Pisang otomatis semakin matang semakin manis. Pisang Ambon, kemudian pisang raja manis itu ya. Kemudian selai, ini gula kelapa, gula aren itu bisa. Kemudian kurma kemarin sudah dijelaskan, direndam dulu dengan air hangat ya, kemudian baru dipakai atau di blender. Tentu saja ketika menyusun makanan harus memperhatikan DKPM ya, harus punya DKPM. Ini contoh dari produk bakery pastry dengan rendah gula. Roti gandum ya, tepung gandum utuh, bahannya susu bubuk, ragi, gula pasir, ini satu sudah makan saja, ditambah madu ya, boleh dengan madu saja boleh. Kemudian susu hangat, olive oil, telur, garam dan seperempat tambahan tepung terigu untuk campuran menguleni. Jadi ini dipakai istilahnya kalau kita cakra gitu ya, tepung dengan protein tinggi untuk taburan saat menguleni saja. Tepung gandum utuh ini istilahnya seratnya kasar-kasar gitu loh ya kalau kita pegang. Ini hasilnya, mungkin kalian sudah pernah mengkonsumsinya ya. Cara membuat sama seperti kita bikin roti kemarin ya. Masukkan ragi ke susu hangat, jangan sampai panas, lalu biarkan memasak untuk melihat ragi beraktif. Ini kita dengan metode ada biangnya ya. Kemudian campurkan dalam wadah tepung, gula pasir dan susu ragi, aduk rata. Masukkan olive oil, telur serta madu. Lanjutkan mengaduk dan tambahkan gula, aduk sekitar 2 menit. Garam ya. Masukkan seperempat cup tambahan terigu tinggi untuk uleni hingga kalis. Tentu saja harus sampai kalis. Lalu ditutup rapat, diamkan 15 menit, di proofing ya. Lalu ambil adonan, bentuk dan tata di loyang roti tawar, diamkan sampai benar-benar mengembang. Panggang dalam oven dan panas sebelumnya dengan suhu 80 derajat selama 35 menit. Lalu angkat, diamkan 1 menit sebelum dipotong. Itu perlu dicoba ya. Nah, itu materi dari Budian, singkat ya. Karena ini adalah materi tambahan saja. Karena apa? Materi utamanya kemarin sudah dibahas di rendah kalori dan ini tambahan. Jadi kita mengalihkan pengganti gula. Intinya kita memilih bahan-bahan yang indeks glikemiknya rendah, kemudian menggantikan gula dengan bahan pengganti lainnya. Nah, sebagai tugas karena ini tadi sudah Brian sampaikan ya, kalian hanya tinggal beberapa minggu saja, tentu saja harus memenuhi segala tugas biar nilainya juga dapat, kalian pengetahuan juga dapat ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian setelah lulus nanti. Carilah resep produk pastry dan bakery untuk diet rendah gula. Sementara kalian mencari dulu, tidak usah istilahnya menyusun sendiri ya. Kamu cari resep yang termasuk untuk diet rendah gula roti ya. Roti atau kue yang pokoknya produk bakery pastry, di mana itu adalah
untuk diet rendah gula. Itu ya anak-anak. Mungkin ada pertanyaan dari sini? Halo? Halo? Tidak, Bu. Tidak, ya sudah. Silakan Nggak dikerjakan. ada, Bu. Silakan dikerjakan. Semoga sehat selalu. Tinggal satu materi, 1/2 kita ya. Habis itu ini tinggal protein sama fusion food. Habis itu sudah selesai. Mungkin minggu depan kita UTS mungkin ya. Oke anak-anak, terima kasih atas partisipasinya. Semoga sehat selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya